والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini kita akan coba belajar bersama berkaitan dengan doa. Ya, di mana dalam agama sebagaimana yang kita ketahui bahwa berdoa adalah bagian daripada ibadah dan itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, ya. Allah memang tidak memerlukan pemberitahuan dari kita manusia untuk apa saja yang menjadi kebutuhan hidup kita di dunia ini, karena Allah adalah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mengatur, dan apa yang terjadi di seluruh jagat raya ini Allah tahu segala-galanya, ya. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, ya, karena kita sebagai manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri kita dan keluarga kita, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita selanjutnya, seterusnya dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, selain daripada bahagian daripada ibadah, berdoa adalah bagian daripada untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintah agama. Nah, tentu sebagaimana yang kita ketahui, doa ini tidak akan terkabulkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa seorang hamba, kecuali bila dilaksanakan dengan beberapa syarat dan adab-adab yang tertentu sehingga doa tersebut bisa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan kesungguhan hati, ya. Menjadikan doa kepada Allah harus dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan pikiran yang penuh konsentrasi, ya, sebagai bukti kerendahan dan harapan penuh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita disyaratkan berdoa dengan perasaan yang khauf, ya, dengan hati yang ada perasaan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sikap, ya, raja, artinya mengharap kita kepada Allah supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan optimis, ya. Optimis dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap berdoa kepada Allah, kita tidak boleh merasa berputus asa bahwa doa kita tidak akan diistijabah oleh Allah. Yang kelima, kita tidak boleh segera kita tidak boleh meminta supaya disegerakan untuk dikabulkan doa kita. Ini adalah bagian daripada adab ketika berdoa, ya. Jadi tugas kita adalah berdoa dan berdoa. Masalah kapan Allah Ta'ala akan mengijabahkannya, akan mengkabulkannya, itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita fokus dan optimis dalam berdoa bahwa doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Misalkan kita berdoa kepada Allah untuk diampunkan segala dosa-dosa kita, berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada segala mara bahaya, bala dan yang lainnya, ya. Kemudian ketika apa yang kita mohon kepada Allah belum dikabulkan, belum diterima dalam pandangan kita, maka jangan sekali kita berputus asa dari rahmat Allah. Ketika berdoa kita dituntut untuk menghadirkan hati, ya, kita khusyuk dalam berdoa, ya, benar-benar menghadirkan apa yang disebut dengan penjiwaan, apa yang kita mohonkan kepada Allah supaya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, kita tidak berhati lalai, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa-doa dari hamba-hambanya
yang hatinya lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi, beliau bersabda bahwa yang terjemahannya, berdoalah kalian kepada Allah dengan hati penuh keyakinan untuk dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak akan menjawab doa dari hati yang lalai lagi lengah. Ya, maka kita harus benar-benar khusyuk dalam berdoa. Ini adab yang ke-9 dalam berdoa, tidak boleh ada kesyirikan. Yang ke-10, kita berdoa untuk kebaikan. Kita dituntut berdoa, ya, doa yang kita panjatkan untuk kebaikan. Jangan berdoa yang untuk keburukan, apakah untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian kita berdoa, ya, setidaknya kita mengulang-ulang doa tersebut 3 kali, ya. Kita berdoa mengulang-ulangnya 3 kali yang kita panjatkan kepada Allah, ya. Ini merupakan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ke-12, kita mengangkat kedua tangan. Kita menadahkan telapak tangan kita ke arah langit. Kemudian kita memohon, meminta kepada Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan. Inilah bagian daripada adab, ya. Karena sikap seperti ini menunjukkan adanya kesungguhan dari orang yang berdoa. Dia merasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dalam setiap kali kita berdoa, mari sama-sama kita memperhatikan adab-adab ketika kita berdoa, ya. Syarat-syarat kita berdoa yang harapannya mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.